Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini Kak Dedi akan memperlihatkan review review dari bab 1 dari seorang member Rumah Ilmiah yang katanya sudah menulis proposalnya. Nah, Kak Dedi lihat di sini ada yang sudah saya coret-coret ini. Jadi ini review sudah beberapa minggu yang lalu. Cuman saya ambil satu sampel saja sebagai perbandingan untuk adik-adik semua. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama saya sorot itu yang mudah-mudah saja dulu. Pertama saya minta di sini ini ada ya. Ini John Dewey 2003, JJ Rousseau yang dalam lingkaran ya. 2003 itu tua. Jadi saya minta bukunya itu diganti. Ya, diganti dengan yang kalau bisa 2019 kalau ada, atau 2015 ke atas ya. Ini untuk menekan plagiasi dan juga untuk lebih update, karena biasa dosen pembimbing itu ingin referensi yang terbaru ya. Nah, kemudian berikutnya di sini di paragraf berikutnya ini ada regulasi yang dia pasang. Jadi bagus. Jadi judul skripsi yang baik itu memang juga mengandung regulasi di dalamnya. Bisa regulasi yang lebih tinggi, misalnya pusat, kementerian, bisa juga provinsi ataupun lingkup daerah, misalnya perbub dan perda ya, misalnya juga yang terkait dengan variabel yang kamu teliti bisa kamu simpan. Cuma yang saya sorot di sini adalah aksesnya. Jadi penulisan akses ini saya lihat di sini dia cantumkan linknya. Nah, ini Kak Denny minta untuk dicek sesuai dengan pedoman penulisan kampus. Jangan sampai penulisannya tidak sepanjang ini. Cukup, karena ada juga yang penulisan hanya link singkatnya saja, shortcutnya saja. Misalnya www.ilmupendidikan.net. Nah, nanti di daftar pustaka ditulis lengkap linknya seperti itu. Nah, kemudian kita pindah. Saya belum masuk ke ranah ke ranah konteksnya ya, isinya. Saya masih ke buku dan referensinya saja dulu. Nah, di sini ada yang saya hapus total, ini saya coret total. Saya minta ini tidak dibahas karena ini tidak sinkron dengan judulnya. Saya yakin ini dia ambil dari beberapa tulisan, entah itu dari buku atau mungkin dari skripsi lama. Yang jelas ada memang beberapa karya ataupun beberapa buku yang kalau kita ambil itu sudah tidak cocok dengan tahun sekarang kamu meneliti. Mungkin saja variabel itu cocok pada tahun tersebut, tapi sekarang itu sudah nggak update. Jadi hati-hati dalam mengambil paragraf tertentu dari skripsi lama, dari jurnal ataupun dari buku. Kamu harus timbang-timbang kira-kira poin dalam paragraf itu masih berlaku tidak pada saat sekarang. Ya. Kemudian di sini ada yang saya lingkari. Ini terkait dengan di paragraf ini sebenarnya harus ada rujukan bukunya, harus ada referensinya. Makanya saya lingkar di sini proses pembelajaran dan materi pembelajaran. Jadi saya minta dicari buku yang membahas tentang proses pembelajaran. Makanya saya lingkari di sini. Ada di bawah ini juga saya minta untuk dibuang saja, tidak penting. Ya, kemudian karena dia ini PGMI ya, maksudnya guru sekolah dasar. Jadi dia membahas sekolah dasar, kegiatan dasar di sini. Nah, di sini juga saya minta bukunya pada saat pandemi Covid. Kira-kira ini ada yang membahas tidak, Kak Dedi? Oh, banyak. Kak Dedi sudah sering lihat banyak buku yang membahas ini kok. Jadi saya minta dia cari bukunya ya. Nah, di sini ada membahas data sekitar 25 juta anak sekolah dasar bla 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 di Indonesia per tanggal 24 Maret. Jadi ini bagus, sudah update. Cuman ini kembali lagi ke sumber linknya. Ini ada panjang sekali link yang dia tulis. Jadi coba lihat panduan penulisan dari kampusmu ya. Nah, ini ada lagi yang saya lingkari, proses pembelajaran jarak jauh. Bisa dicari referensinya, rujukannya, siapa yang bilang. Kemudian ini juga ada seorang guru juga diharapkan dapat mengetahui cara mengoperasikan dan menggunakan komputer. Jadi poin ini bisa juga dicek, adakah ahli atau penelitian yang menyatakan hal itu ya. Kemudian berikutnya ini dikaitkan dengan orang tua. Ini saya lihat variabel berikutnya, mungkin dia meneliti orang tua ya. Saya lupa judulnya. Ya oke. Nah, di paragraf berikutnya ini saya lihat
saya minta dicek skripsi senior. Kenapa? Karena selain kita bisa melihat buku panduan penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi dari kampus, kita juga bisa belajar cepat dengan melihat skripsi dari skripsi senior ya. Misalnya dalam hal penulisan catatan kaki ataupun InNote ya, sesuai dengan kampusmu, pakai catatan kaki atau pakai InNote. Ya, di sini saya lihat 2020. Ya, ini bagus, cuma penulisannya aja yang mungkin perlu diperbaiki ya. Ini juga ada 2. Jadi dia ambil 2 penelitian yang pernah meneliti tentang judul dia simpan di sini. Cuman yang saya koreksi di sini penulisannya ya. Jadi memang dalam penyajian penelitian, hasil penelitian itu banyak bentuk-bentuk atau format penulisan. Nah, kalau ini formatnya dia format yang menurut kakak perlu diganti ya, perlu diganti. Bisa saja kita langsung mengutip saja 2 kalimat dari hasil penelitiannya, bahwa dalam penelitian misalnya Dedi, orang tua itu berperan penting terhadap pembelajaran anak-anak, dibuktikan dengan peningkatan yang terjadi sekian persen atau apa misalnya. Jadi format penulisannya itu juga perlu kita ambil contoh dari beberapa skripsi yang lain. Jadi kalian bisa membaca beberapa skripsi yang di latar belakangnya dia memasukkan penelitian, hasil penelitian. Jadi ini sebenarnya bagus, bagus. Apalagi jika judul kamu termasuk judul yang baru, yang masih diragukan kira-kira jika diteliti ini datanya ada cukup atau mungkin bagaimana. Nah, jadi dengan mencantumkan penelitian-penelitian yang pernah di latar ini itu sebagai backup data saja sebenarnya ya kan. Seperti itu. Nah, ini juga saya minta dicari bukunya. Pembelajaran adalah. Nah, lagi-lagi saya tegaskan di sini untuk di latar belakang jangan memakai kata adalah. Jadi bisa kamu pakai kata merupakan, pembelajaran merupakan bla bla bla. Jadi agak mirip sebenarnya. Cuman arahnya di situ lebih ke teoritis kalau kita pakai adalah. Dan itu di bab 2. Nah, ini pembelajaran tematik adalah sama ya. Jangan dipakai. Ini pembelajaran tematik. Jadi ini boleh, tapi kalimatnya harus diganti ya, di narasi ulang. Dicari juga bukunya. Teorinya juga kalau bisa dicari. Oke. Nah, di sini saya minta teori tentang kesulitan belajar. Jadi di sini kan judulnya dia ya, judulnya dia ini tentang diagnosis kesulitan belajar. Ini ada saya lingkari. Nah, di atas tadi dibaca tidak ada yang dia bahas tentang kesulitan belajar. Nah, saya minta di sini cari teorinya atau cari ahli yang menyatakan kesulitan belajar itu ada ini dan ini. Nah, itu nanti bisa menjadi landasan sehingga ternyata teori kesulitan belajar itu banyak dialami siswa saat ini, bahkan semakin parah. Nah, itu alasan saya ingin menelitinya ya. Nah, kemudian masuk ke rumusan masalah. Di sini bagaimana kesulitan dan masalah belajar siswa sudah bagus. Bagaimana cara mengatasi atau bisa diganti sini apa upaya dari guru-guru misalnya di sekolah tersebut. Jadi sebenarnya masih bisa dipilih beberapa rumusan masalah yang lebih tepat ya. Caranya kak ya bisa dari skripsi-skripsi yang sejenis yang juga kesulitan belajar. Mungkin pelajaran lain dia meneliti. Jadi bisa kita coba ikuti alurnya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti datanya beda kok. Tujuan penelitian ya otomatis ini selaras dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah 2 maka tujuannya juga di sini 2. Jadi dia selaras. Oke, sudah benar ini, tinggal mengikut saja poinnya. Manfaat penelitian secara teoritis, praktis untuk guru, siswa dan peneliti berikutnya. Jadi saya anggap ini normatif saja. Jadi saran saya di sini untuk yang 2 poin belakang ini bisa lihat beberapa skripsi, 1, 2, 3 skripsi ya. Kemudian nanti di situ kalian beda poinnya ini manfaat penelitian sehingga nanti kamu bisa memilih, oh saya mau pakai kalimat yang ini, saya mau pakai paragraf ini. Ini lebih keren, lebih singkat, berbeda. Jadi jangan monoton selalu satu format. Jadi kalian bisa buka beberapa format skripsi sejurusanmu. Ya, kalau kalian sudah biasa menulis karya ilmiah, bisa cek dan recheck dari jurusan lain.
Tapi kalau kalian tidak pernah, usahakan yang sejurusan saja ya. Jadi cara mencarinya ada di video tutorial Kak Deddy di akun YouTube Kak Deddy, yaitu Deddy Bravo ya. Jadi bisa dicek di situ ada. Ketik saja Deddy Bravo, kemudian di situ mencari jurnal atau apa. Oke, demikian untuk video kali ini, semoga membantu. Ada yang ingin direview karya tulisnya bisa dikirim ke WA Kak Deddy ya. Oke, sukses selalu, cepat sarjana dan bahagia. Terima kasih.